Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita merendahkan diri. Tuhan, Engkau hadir di sini. Kami menghormati Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Oleh karena itu ajar kami taat ketika kami membaca firman-Mu, biarlah hati kami meluap-luap untuk bisa melakukan firman Tuhan, bukan karena diri kami, tetapi karena Roh Allah yang akan memimpin kami. Tolong hamba-Mu ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan juga terus belajar. Tidak ada seorang pun di sini yang sudah cukup pandai, cukup berpengalaman di dalam membaca Alkitab sehingga tidak perlu lagi mendengarkan atau merenungkan akan suara Roh Kudus. Kami semua perlu belajar, baik yang di mimbar maupun yang di bawah mimbar. Sekali lagi kami mohon Engkau hadir di dalam pembacaan firman, di dalam perenungan, dan diamkan semua suara yang bukan berasal daripada-Mu, sehingga kami hanya taat kepada suara Tuhan. Terpujilah Engkau. Amin. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 14. Izinkan saya membuka masker ya. Lukas pasal 14 ayat 1, kemudian ayat 7 sampai 14. Kita akan membaca bagian ini silih berganti. Lukas pasal 14 ayat 1 oleh saya, kemudian ayat 7 oleh jemaat, seterusnya sampai kita bergantian membacakannya ya. Sudah, oke, teksnya sudah ada ya. Lukas pasal 14 ayat 1 dikatakan, pada suatu hari Sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengadakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia, jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya.
dikasihi Tuhan, hari ini tema kita takkan lari gunung dikejar. Di sini ada gunung apa ya? Ya, nggak berubah-berubah ya gunungnya ya. Apa gunungannya? Apa namanya itu? Saya belum tahu ya. Oke. Cowboy. Oke, saudara, mungkin saya memperkenalkan diri dulu sebentar ya. Saya Pendeta Emeritus Agustina Mani ya. Baru saja emeritus ya, masih segar kalau baru emeritus ya. Bisa jalan-jalan jadinya, bisa habis dari US ke Kupang ya. Nah, siapa yang orang Kupang di sini boleh titip-titip salam ya. Karena saya akan ngajar di Arta Wacana. Saudara yang dikasih Tuhan, temanya menarik buat saya. Waduh, udah lama nih ya nggak main peribahasa nih. Yang bikin siapa ini, para penatua di sini keren-keren juga. Oh, Pak Pipi. Ya. Jadi, wah, tak lari gunung dikejar. Apa ya maksudnya? Rupanya saya harus lihat kamus nih daripada saya salah-salah ya. Nah, katanya orang Surabaya nanti bisa diseneni. Masih ingat diseneni ya. Saudara, ada kelanjutannya, yaitu hilang kabut tampaklah dia ya. Nah, hilang kabut tampaklah dia, takkan lari gunung dikejar, hilang kabut tampaklah dia. Nah, menurut kamus besar ya bahasa Indonesia, sekali lagi tadi kan saya supaya jangan salah ya. Ternyata itu artinya adalah apa yang sudah pasti ya, kita mungkin lupa apa yang sudah pasti diperoleh, tidak perlu tergopoh-gopoh lagi atau buru-buru ya untuk mengerjakannya kalau sudah pasti. Apa analoginya ya? Nah, mungkin saya memberikan sedikit daripada renungan kita hari ini ya. Kita ini adalah murid Kristus, benar ya. Kita sudah pasti menerima keselamatan. Kita sudah pasti punya kebahagiaan. Tapi kita tuh masih ngejar-ngejar kebahagiaan ya. Kita ngejar kebahagiaan kemana-mana. Padahal kita ini udah happy sebenarnya di dalam Tuhan. Kira-kira cuplikannya itu dulu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, benar juga. Karena Agustus September itu temanya hatimu hartamu ya. Jadi mau menjelaskan ya, kalau saya baca itu di dalam temanya, hakikatnya itu loh, kadang-kadang kita suka kehilangan. Akhirnya remehannya yang kita cari. Nah, ini hari ini perenungan ini harus melalui teks ini. Saya mau mulai akan apa yang hari ini itu adalah persoalan materi ya. Pandangan kita terhadap materi. Next. Boleh ya, kita ngomong bicara tentang materi ya. Bagaimana sih pandangan sikap kita terhadap materi, baik diri dalam memandang sesama? Materi itu nggak jahat loh ya. Materi nggak jahat. Kita butuh ya, makan, minum, kerja, semua kita butuh. Yang materinya nggak jahat ya. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, materi itu bisa mengubah cara pandang kita terhadap diri dan sesama. Itu yang menjadi satu masalah. Kapan dia berubahnya? Nah, ini kita juga perlu dengan teks ini kita akan merenungkan lebih dalam. Bagaimana materi itu bisa mengubah akan pandangan kita? Jika kita taruhlah kita punya barang mewah ya, barang mewah, perlengkapan kehidupan kita. Lalu orang bilang, wah dia pasti sugih. Maaf ya kalau ada bahasa Surabayanya, enggak apa-apa ya. Yang orang Jakarta, Kupang ngerti? Sugih. Sugih ngerti? Oh enggak ngerti Bu. Kaya. Wah branded semua nih ya. Jamnya nih, jam saya cukup mahal karena dikasih, bukan pendeta punya. Siapa yang bisa jawab pertanyaan saya kasih. Saudara, wah jamnya luar biasa ya. Jam yang harga ratusan juta. Kemudian mobilnya dan lain sebagainya. Orang memandang kita karena apa yang kita pakai, apa yang kita sehari-hari. Rumahnya, kalau di Jakarta rumahnya daerah Pondok Indah ya toh. Terus rumahmu di mana? Di itu loh jalan Gang Sawo. Gang Sawo tuh nengen di sih Gang Sawo gitu ya. Lah bingung. Tapi kalau di Pondok Indah ya sudah pasti tahu lah ya, rumahnya orang sugih gitu ya. Nah, saudara, materi ini bisa mengubah cara pandang kita. Bahwa kita menilai diri kita dengan materi itu. Bahwa kita memandang orang lain dengan materi itu. Wow, mobilnya, wow, jamnya, wow, tasnya. Kemudian kita ikutlah pandangan kita terhadap materi itu. Materinya nggak salah, tapi cara pandang kita berubah karena materi yang kita pandang dan kita juga memandang orang lain berubah.
Menurut saya secara pribadi ya wajar-wajar juga sih, kayak kalau kita bergaul sama dunia masa mau pakai pandangan kita. Kalau kita terjun dalam masyarakat masa mau pakai pandangan kita ya. Pandangan masyarakat bahwa orang itu ada di rumahnya di ini dan ini, oh dia orang sukses. Orang sukses kan bagus ya. Kenapa kita nggak perlu iri ya, sukses ya bagus ya. Jadi menurut saya sampai di situ, sampai dalam pergaulan umum, kalau itu merupakan sebuah kesepakatan umum ya wajar saja karena bermasyarakat tentu ada komitmen kebersamaan untuk memandang sesuatu. Gak apa-apa ya. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya memasukkan pandangan itu dalam hidup kita sehari-hari, ini yang kita perlu kritis. Hingga kritis itu bukan yang di ICU ya. Kritis itu maaf ya kalau saya suka bercanda. Kritis itu adalah, lah kok saya kok kayak orang-orang lain memandang jemaat saya gitu ya. Wah jemaat saya ini yang suge-suge ini saya akan ramah-ramah lah ya. Saya akan ramah. Ibu perlu apa? Bapak perlu apa? Sementara yang tidak suge saya ngelihat dari pakaiannya, saya sudah nggak pernah nanya dia mau kasih salam, saya juga malah gini bisa jadi ya seorang pendeta pun lemah ya, manusia suka bisa membedakan. Nah saudara, hal itu yang mau kita berhati-hati. Cara pandang kita, perubahan cara pandang kita bahkan terhadap diri kita dan sesama menjadi berubah. Siapa yang mengubah? Sebenarnya bukan materi. Kita yang berubah karena pandangan masyarakat umum yang menurut saya sih biasa saja. Karena sebuah masyarakat tentu punya nilai. Tetapi kita tahu punya iman yang harus melebihi pandangan masyarakat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang mau direnungkan ketika saya membaca. Kenapa Bu Agustina kok ngelihat materi? Karena posisinya di teks ini ada kata terhormat, ada kata kaya, ada kata miskin. Lalu saya memakai kata materi yang diperluas itu ya. Bagaimana cara pandang kita terhadap materi? Bagaimana kita melabelkan diri kita atau orang lain dengan materi? Padahal sesungguhnya apakah itu benar? Itu hal yang mau dimaksud. Nggak usah jauh-jauh lah. Contohnya siapa yang terkenal hari ini? Yang tiap hari kita lihat, kita dengar? Langsung lihat kiri kamu yang terkenal ya? Bukan ya, di FS ya. Siapa FS? Ajak nyanyi Pak, besok ajak nyanyi. Ferdy Sambo ya. Nah saudara, biarkan itu kalau kita belajar ya, tapi kita jangan ngenyek dia lah. Kita sebagai orang percaya ya kasihan ya, orang tuh jatuh ya. Jatuhnya sampai kebangetan itu karena sesuatu hal, apa lagi dia orang percaya. Sebenarnya kalau kita lihat dia tuh sangat berharga ketika bintangnya tinggi. Kita nggak bahas semuanya ya. Ketika hartanya banyak, kita mungkin uang recehan di rumah tuh ada ya $100-200, dia 900. Itu recehan di rumah loh saudara ya, nggak dibawa ke bank, recehan di rumah ya. Dia semuanya dia punya, mobilnya pasti yang termahal. Tapi saudara dalam waktu sekejap materi membuat apa? Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan yang seharusnya dia jaga sebagai harkat seorang manusia sudah nggak ada juga, yaitu dia udah dikenal sebagai pembunuh dan pembohong, paling enggak dua hal ini. Coba saudara bayangkan, materi itu kalau itu melekat kemudian begitu materinya enggak ada, sudah tidak ada apa-apa nilainya. Nah kita ini anak-anak Allah, berharga di mata Allah. Apakah kita menyamakan materi, kehormatan, kedudukan itu sama dengan penilaian Allah yang sudah berkorban mati buat kita? Jangan dong ya. Pegang ya, hati kita itu penting. Hidup kita jauh lebih penting daripada materi itu. Makanya kemudian teks ini, saya terima kasih ya, saya diberi kesempatan melayani di sini karena diberi kesempatan, katanya sih liburan setengah libur lah ya, karena saya juga bawa kerjaan sebenarnya ke sini. Jadi saya ngelihat, wah, setiap kali firman Tuhan itu luas, kaya. Saya juga mendapatkan sesuatu ya. Saudara, kita melihat apa yang di dalam teks ini secara singkat. Saya dikasih waktu berapa? Ini baru pendahuluan udah setengah jam. Kalau orang Surabaya biasanya 1,5 jam khotbah.
Kaget-kaget nanti Dut. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini kita harus siap ya kalau firman Tuhan itu menegur saya secara pribadi. Tadi kan saya udah bilang, pendeta juga jangan suka beda-bedain orang ya. Pendeta tuh semua orang sama, semua orang dilayani ya. Kalau saya udah membeda-bedakan lebih baik saya kerja lainnya aja lah ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, teks hari ini mau kita mengajarkan kita lepaskan pandangan kita terhadap materi. Pandangan yang salah tentu. Dan luar biasanya Tuhan mengajar kita, saya tertarik next kata ini ya. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat. Ia mengatakan perumpamaan kepada mereka. Ya saudara, coba ya, ini menarik sekali ya. Berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Jadi ada upaya supaya apa? Supaya dipandang orang lain, supaya saya ini orang terhormat ya. Jangan main-main, kamu gak tahu kerjaan saya ini orang terhormat loh, pimpinan loh ya. Kamu tuh mesti menghormati saya dimanapun seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus mengatakan di dalam perumpamaan ini dia menarik sesuatu hal yang dia katakan kalau kamu pergi jangan ke tempat yang terhormat. Bahkan ada kontrasnya. Pilihlah tempat duduk yang paling rendah. Wah, dia gak bilang kamu orang terhormat, kami tahu semua. Tapi kamu pilihlah duduk yang sama-sama umum. Enggak, tapi diberikan satu pernyataan. Saya ulang lagi teks ini saya baca. Yang paling rendah kamu pilih. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih maksud teks ini ya? Kenapa? Kalau saya memang terhormat, kalau ada orang pintar, ada orang terhormat, dia mendapatkan kehormatan kan wajar ya. Tetapi di dalam bagian ini Yesus menarik pandangan umum supaya murid-muridnya itu tidak berlaku sama dengan orang pada umumnya, komunitas pada umumnya. Tetapi mereka menempatkan diri yang paling rendah. Rupanya kehormatan yang Tuhan mau berikan, mau nyatakan adalah ketika ayat 11 next ya. Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri dia akan ditinggikan. Rupanya dia mau mengajak kita semuanya yang baca teks hari ini dan yang pada waktu itu, kehormatanmu bukan karena atributmu, bukan. Tetapi kehormatanmu adalah apa? Kerendahan hatimu. Orang yang rendah hati saudara, itu sudah pasti ada hadir Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Khususnya kita yang percaya. Karena apa? Kehormatan dia adalah memuliakan Tuhan. Kehadiran Tuhan. Bukan dihormati oleh manusia lainnya, apalagi cari-cari penghormatan. Yang tadi mau dikatakan kita nih suka berusaha mencari penghormatan. Akhirnya kita kejar sana sini. Padahal kehormatan kita sudah ada dari Tuhan. Ya, bahwa kita ini orang yang diselamatkan. Bayangkanlah Allah semesta alam ini kenal Agustina. Padahal saya tahu Agustina, saya kan Agustina Manik, ada famnya Manik. Saya lihat di web Manik, ternyata banyak orang India Manik. Padahal saya ini orang Sumatera gitu ya. Loh, rupanya Manik tuh banyak ya. Rupanya, tapi Tuhan tahu yang Agustina Manik ini, yang barusan emeritus ini, yang dipilih Tuhan untuk menjadi pengerja di GKI. Itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan mengenal Anda satu persatu, bukan nama loh, personal. Dan kita diselamatkan. Itu yang paling berharga, itu kehormatan kita. Tapi udah banyak digantikan dengan kehormatan yang lain yang kita kejar, yang remeh-temeh. Supaya orang lain menghormati kita. Jangan. Karena Tuhan menghendaki kita seorang yang rendah hati. Rendah hati itu adalah seorang yang benar-benar menempatkan Tuhan dan benar-benar dia tahu. Orang kalau rendah hati itu kan dia bisa menghargai orang lain ya. Menghargai suku apa kayak, mau apa kayak yang ditempatkan. Mau embok-embok, masih tahu ya nama embok-embok. Mau embok-embok, mau orang terhormat. Bagi dia itu manusia, ciptaan Tuhan. Saya ya gak bisa buat si embok-embok walaupun dia ini ya. Jadi orang yang rendah hati itu biasanya dia sapa semua orang. Walaupun mungkin dia bukan ramah, tapi dia menghargai semua orang. Itu rendah hati. Saudara, Tuhan mau mengembalikan kita melalui renungan saudara Agustus September. Hati itu dijaga, harta kita sudah miliki.
bersama dengan Tuhan ya. Dan kemudian kalau kita baca ayat 1 tadi, Yesus saja datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Saudara sudah baca, orang Farisi kan sukanya apa? Munafik. Orang Farisi suka apa? Ngerisui Yesus ya. Jadi perjalanan pelayanan Yesus, tapi dia santai saja dia datang. Nah yang ini Bu Agustina masih belum, ya saya harus ngakuin ya. Kalau saya di antara jemaat kan jemaat ada yang gini gitu ya. Tapi saya menghormati semua, saya nggak membedakan. Tetapi jikalau dia salah paham, ya mungkin saya agak tidak nyapanya lebih hati-hati gitu ya. Kalau saudara lihat kan saya ini orangnya pendiam ya. Baru kenal loh Pak, sudah ngenyek. Bapak ini loh. Oh enggak, pendiam ya? Dari kata-kata, Bapak lihat saya dari kata-kata gitu. Oh ya sudah nggak apa-apa lah, saya terima Pak. Ya, saudara dikasih Tuhan. Nah saya ini kan suka ya ceplas-ceplos gitu ya. Jadi mungkin kayak wah orang ini pernah tersinggung sama saya. Jadi saya lebih hati-hati gitu ya. Jadi saya masih membedakan. Tapi Yesus ini luar biasa loh. Dia sama orang Farisi itu sangat menekan dia. Tapi dia datang. Ini yang kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Selalu baru ketika firman Tuhan dikatakan kepada kita. Hal yang kedua sama dengan hal itu adalah ayat 12 kita baca. Menarik juga. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Ini aneh lagi ya apa yang Tuhan nyatakan ini. Karena apa? Kan orang lazim mengundang saudaranya. Lazim mengundang orang yang statusnya sama. Supaya dia juga nanti kalau dia mungkin mengadakan sesuatu dia Hari panas kok saya pilek. Saudara, kalau dia mengundang sesuatu kan saya dapat balasannya. Kalau enggak, yang penting saya kalau mengundang biasanya memang komunitas waktu itu adalah keluarga dan orang-orang yang terdekat. Tetapi Yesus katakan jangan. Undanglah mereka yang gak bisa membalas kepadamu. Waduh, saya pikir lagi, ini renungan ini dalam loh ya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Bahkan dikatakan dengan jelas kalau kamu mengundang mereka, kamu berbahagia. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sekali lagi anjuran yang tidak lazim. Tetapi ketika kita merenungkan, Yesus tidak mau kita punya pandangan yang umum. Karena kita orang yang sudah diselamatkan. Pandangan kita tuh harus berubah. Tadi yang saya katakan terhadap materi. Ya, terhadap materi, terhadap cara pandang kita terhadap diri dan sesama. Dari yang dikasih Tuhan, Tuhan menginginkan kita supaya kita berubah. Karena apa? Di dalam bagian pertama tadi adalah rendah hati. Tetapi bagian yang kedua adalah ketulusan. Kalau kita mengundang sesama yang bisa membalas, ya tulus ngundangnya. Tetapi kita juga, loh dia punya pesta loh, aku gak diundang. Cek kebangetan banget ya. Padahal kemarin tak undang loh dia itu. Ya apa-apa gak lihat gitu ya. Nah kita ingin balasan ya. Tetapi kalau kamu memberi kepada orang-orang di jalan, ya mereka juga gak tahu membalasnya. Ini mengundang orang-orang yang tidak dikenal. Bahkan mereka yang cacat ya ataupun hal-hal yang lain ya. Mereka tidak bisa membalasnya. Di situ justru kamu bahagia. Apa maksudnya? Yaitu kembali supaya kita menjadi orang yang tulus. Next. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tulus itu sangat penting. Sangat penting ya. Ada banyak orang mempermainkan hati hidupnya demi sesuatu strategi dirinya sehingga tidak bisa tulus. Tetapi kita tetap tulus aja. Saudara dan saya jangan berubah gara-gara orang tidak banyak yang tidak tulus. Biarkan itu urusannya dengan Tuhan. Tapi hidup kita tuh harus tulus. Amin? Harus. Karena apa? Supaya kita bahagia, ikutilah teladan Tuhan. Next.
Mungkin saking tulusnya dia enggak. Oke. Kok ada ya perempuan mungkin ya, bicaranya keras begini, maaf ya. Next, tolong. Nah, saudara ya, berbahagia ini yang saya garis bawahi, kemudian kata tulus. Hari ini sebenarnya apa yang dipelihara di dalam yang hati itu adalah yang tadi dibilang jangan hilang hakikat, adalah rendah hati dan tulus. Melalui dua penggambaran Tuhan ini, Dia menginginkan kita menjadi orang yang rendah hati dan tulus. Materi tidak jahat, tetapi jangan berubah pandangan kita gara-gara materi. Jangan berubah pandangan kita terhadap manusia, bahkan kadang-kadang terhadap diri kita sendiri kita kejam, ya. Oh, karena pandangan materi. Tidak. Kita mengerjakan apa saja yang maksimal dan kita tetap berharga siapapun status kita. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kalau saya mau menggambarkan tulus tuh gimana ya? Kadang-kadang tulus ini susah ya karena begitu dalam. Tapi saya pakai ayat Alkitab lagi ya. Next. Coba kita melihat dua bagian ayat Alkitab. Tapi saya tidak menjelaskan ya. Titus pasal 2 ayat 10. Wah, kekecilan ya, saya bacakan ada. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah. Ya, tulus diperbandingkan, kontrasnya adalah curang. Ya. Nah, jadi jangan curang, tulus. Kata tulus yang kedua, yang sama 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ya, karena kita sudah punya kebenaran, kita punya ketulusan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tak lari gunung dikejar, mengingatkan kita, murid-muridnya, hiduplah dengan kehormatan, rendah hati dan tulus. Bukan materi yang berkelimpahan atau cara pandang kita. Sehingga pribadi kita ini menyenangkan di dalam kehidupan bersama. Bahwa kita ini orang yang rendah hati dan tulus. Kebaikan kita nyatakan kepada banyak orang. Tadi saya mengatakan Yesus datang ke dalam dunia ini aja, itu udah inspirasi. Dia mau menyapa kita. Ketulusan dan tidak ada ruang-ruang untuk dia membedakan. Bahkan kepada kita sekalian. Dia menyapa orang Farisi, itu juga ada ketulusan dan juga kerendah hatian. Mari kita sama-sama menghidupi firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini menolong kita untuk hidup menjadi anak-anak yang dikasihinya. Amin.